Masih di Insert Pagi pemirsa, ini ada kabar dari Natasha Wilona. Walaupun masih satu judul sinetron, walaupun ketemu setiap hari, walaupun ketemu lagi sama mantan, tapi katanya udah bisa move on. Sudah mulai bisa melupakan Stefan William, walaupun ketemu tiap hari loh. Nah mungkin ini harus ditanya nih, tipsnya gimana? Katanya sih dia juga ingin membeberkan seperti apa sih tipe pria idamannya. Nah bapak-bapak, mas-mas, ada-ada silahkan merapat, siapa tahu cocok. Ibu juga siapa tahu bisa jadi mantu. Langsung kita lihat, ini dia Natasha Wilona. Pasca jalinan asmara Stefan William dan Natasha Wilona kandas di awal tahun lalu, hingga kini Natasha memang masih terlihat sendiri tanpa kekasih. Bahkan hal ini berbanding terbalik dengan Stefan yang sudah lebih dulu memiliki pasangan. Meski begitu, wanita 17 tahun ini mengaku sudah move on dari hubungannya yang pernah ia jalin selama 2 tahun lamanya dengan Stefan, dan tengah kembali menata hidupnya menjadi lebih baik lagi. Ya, bisa dilihat sendiri lah. Dari hati sih semuanya. Ya intinya kalau aku pribadi tipe orang yang bukan terlalu pemikir. Jadi nggak terlalu stres, galau, bunuh diri kayak gitu, enggak. Untuk saat ini sih belum ada kepikiran gimana ya, karena bagi aku belum apa-apalah. Masih banyak yang harus dicapai, diraih. Dan intinya posisi aku sekarang ini, aku udah mensyukuri. Cuma menurut aku harus lebih menggali lagi, lebih banyak lagi gitu. Mama sih palingan. Aku termasuk tipe orang yang jarang cerita ke orang lain. Ke saudara pun juga agak jarang ya. Ke temen apalagi. Pendem sendiri, yang bagi aku perlu aku catain, kalau enggak ya udah aku lewatin gitu aja. Dua tahun menjalin hubungan asmara dan selalu bersama setiap saat hingga melakukan sebuah pekerjaan yang sama, tentu bukanlah hal yang mudah bagi Natasha untuk bisa bangkit dari kisah cintanya. Namun wanita kelahiran 15 Desember ini justru mengaku tak pernah mengalami trauma akan kegagalan cintanya. Bahkan ia termasuk wanita yang cuek dan tak ingin memusingkan tentang masa lalunya. Gak ada istilah kayak gitu sih bagi aku dalam suatu pekerjaan, hubungan, persahabatan. Kita tuh kayaknya nggak bisa ya kalau kita dikit-dikit trauma. Kalau nggak ya kita nggak akan bisa maju, kita akan stuck di tempat yang sama. Maksud aku bagi gimana ya? Yang penting kita cukup tahu dan kita tahu gimana cara buat menyikapi orang kayak gitu. Selebihnya urusan balas-balas biar Tuhan aja deh. Kayaknya bukan manusia tuh nggak bisa ngapa-ngapain juga. Emang kita mau ngapain? Mau bacok-bacokan kan nggak mungkin juga. Jadi ya udah kayak biarin aja, dia ngelakuin sesuatu nanti akan balik sendiri ke dia kok. Tapi kayak let it go aja sih. Apa yang terjadi anggap aja itu, kalau hal yang baik jadi suatu pelajaran berharga, kalau hal yang buruk anggap aja jadi pengalaman buat kita jadi lebih baik. Dan paling penting lagi adalah berdoa sih. Dalam keadaan apapun, jangan pernah ngerasa bahwa hidup saya itu cuma sendiri, nggak ada yang bisa bantuin saya, atau cuma malah bisanya lari ke hal-hal negatif ya. Tapi bahwa berdoa, kalau bisa ya banyak ya menenangkan pikiran gitu. Karena kan dengan kita banyak berdoa tuh kayak entah kenapa kita lebih tenang deh. Meski sudah move on, namun untuk bisa membuka hati dan kembali memulai hubungan asmara dengan pria lain, rupanya bukan perkara yang mudah bagi Natasha. Pasalnya ia mengaku merupakan tipe wanita yang tak mudah jatuh cinta dan harus melalui proses yang panjang untuk bisa menjalin hubungan asmara dengan orang baru. Lantas tipe pria seperti apa yang menjadi idaman Natasha? Kan bisa dibilang aku nggak gampang deket pacaran putus, nggak. Susah, itu bukan tipe aku banget. Aku tuh susah buat bener-bener deket sampai jadian, itu susah. Jadi ya emang aku tuh orangnya pakai proses semuanya. Nggak bisa yang kayak gue nggak bisa sendiri nih, gue harus buru-buru cari cowok. Aku sih nggak bisa tipe kayak gitu. Aku tipe orang yang harus kenal bener-bener deket, tahu bener-bener tahu banget, baru mungkin bisa lebih dekat. Lebih dekat tuh belum tentu jadian. Bisa dibilang gitu sih. Aku orangnya agak-agak tidak terlalu mudah jatuh cinta ya. Intinya ya yang baik lah, ada pasti kan ya, semuanya mintain gitu. Yang bertanggung jawab, sayang sama keluarga, itu aja sih kayaknya. Waduh bro di luar sana berat nih bro. Ternyata Natasha Wilona itu tidak mudah jatuh cinta ya kan. Tapi yang paling penting syaratnya adalah
bertanggung jawab, dan sayang sama keluarga. Ini kayaknya sudah siap sangat untuk melaju ke jenjang berikutnya mungkin ya. Tapi kalau dengar tadi katanya ada, ya kalau ini bacok-bacokan, jangan bacok-bacokan dong. Mending cinta-cintaan aja, peluk-pelukan, sayang-sayangan, ya kan. Yang paling penting sudah bisa move on. Itu tadi tipsnya dari Natasha Wilona. Thank you. Nah, selain ini pemirsa ada Olla Ramlan yang cantik juga nih. Katanya ingin punya anak lagi. Wah, sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Kabar dari Ussy Sulistiawati nih yang lagi hamil, usia kandungannya 4 bulan. Tapi katanya dede bayinya waktu di USG belum kelihatan nih jenis kelaminnya, apa mungkin masih ditutupin agak malu-malu ya kan. Nah kira-kira gimana nih, karena belum ketahuan persiapan perlengkapan babynya gimana. Langsung kita tanya Ussy Sulistiawati. Kehamilan yang sedang dijalani Ussy Sulistiawati saat ini sudah memasuki bulan keempat. Kendati sudah beberapa kali melakukan USG untuk mengetahui jenis kelamin calon buah hati, Ussy yang ditemui tim Insert Rambu kemarin mengaku jika dirinya belum bisa mengetahui jenis kelamin calon anaknya lantaran posisi masih tersembunyi. Bagi Ussy, dirinya memang tidak mau mempermasalahkan apa jenis kelamin calon anaknya. Laki-laki atau perempuan buat Ussy sama saja asalkan semuanya sehat dan tak kurang satu apapun. Kehamilan udah jalan 4 bulan. Sehat, alhamdulillah. Masa-masa mabok-maboknya udah lewat, sekarang udah lebih santai, udah masuk trimester kedua kan. Biasanya kehamilan itu udah mulai enak mau ngapa-ngapain banget gitu. Makan terus. Makanya udah 5 kilo ini naiknya. Udah 5 kilo, nggak tahu deh ntar sampai 9 bulan berapa. Tapi biasanya sih memang aku naiknya banyak itu di kehamilan awal, malah pas sudah maboknya hilang, kok kayak balas dendam makan mulu. Nanti kesananya sih mulai ngerem gitu. Kemarin sih masih ngumpet, katanya masih nungging-nungging, mungkin bulan ini kita periksa lagi, insya Allah sih kelihatan. Sebenarnya tapi apa aja sih, banyak yang nanya kan, oh pengennya cowok, pengennya kalau boleh milih pengennya dapat cewek lagi biar sekalian 4 cewek gitu. Cuman kalau rame, cuman memang kalau Allah ngasih rezekinya cowok pun juga nggak apa-apa, pengalaman baru lagi kan, dapat anak cowok. Melahirkan anak ketiga beberapa tahun lalu, Ussy mengaku tak akan memiliki anak lagi. Namun kenyataan berkata lain. Tuhan masih memberi kepercayaan kepada Ussy untuk hamil dan melahirkan lagi. Dan Ussy yang sudah terlanjur memberi semua pakaian bekas anak terakhirnya kepada orang lain, saat ini dengan terpaksa harus membeli lagi pakaian bayi untuk calon anaknya nanti. Kemarin udah dikasih-kasihin semua. Kita pikir Elia tuh, kita nggak mau lagi, Elia tuh mau udah anak bontot tadinya. Cuman mungkin pas Elia makin besar, aku aja sih yang ngerasa, aduh Elia sekarang sekolah sampai jam 1 siang, belum les-lesnya. Biasanya dia udah bisa aku bawa kemana-mana tiap hari, sekarang udah nggak bisa. Aku butuh anak lagi buat nemenin aku, karena memang buat aku tuh anak itu apa ya? Kalau mungkin orang tuh ngerasa kerepotan dengan banyaknya anak-anak. Kalau aku makin banyak anak tuh malah bikin aku tuh pede aja gitu. Terbalik gitu. Jadi kalau kemana-mana ada anak tuh, kayaknya gue cantik banget ya gitu bawa anak. Padahal mungkin kata orang rempong banget nih mama, anaknya banyak banget gitu. Kendati sebentar lagi akan memiliki 4 orang anak, Ussy mengaku tetap akan mengurus semua anaknya bersama suami dan keluarga saja. Ussy memang tak pernah menggunakan jasa babysitter dalam urusan merawat semua anaknya. Aku nggak pakai babysitter, itu asisten aku. Yang Mbak Nur itu, Mbak Cucu itu dia bukan babysitter, jadi dia tuh mbak biasa di rumah, asisten rumah tangga. Terus aku ajarin buat kayak gini-gini kan, apa sih ada yang bawain tasnya dia, apa nggak mungkin aku bawain. Tapi nggak ada, tidur semua, mandi semua, makan sama aku. Dari dulu, dari zaman anak pertama. Kalau anak pertama, anak kedua dulu kan masih tinggal sama mama, jadi mama yang bantuin aku. Kalau sekarang Mbak Cucu. Tapi aku nambah anak, aku nggak pakai lagi, dia aja paling ntar, karena kan Elia makin besar juga. Enggak, emang karena menurut aku ya, anak aku yang brojolin, ngapain pakai orang lain gitu. Kalau mau ya keluarga, sama asisten aku aja, anak-anak juga deket, sama mamaku juga deket. Jadi aku juga nggak mau terlalu bikin mereka manja gitu, apa-apa mbak.
Wah, seru juga ya, bener apa-apa mbak, mendingan jangan. Mungkin nanti diganti babysitternya cowok, apa-apa emas gitu. Tapi ya inilah, semua kan beda-beda. Ada yang suka pakai babysitter, ada yang memang mengerjakan semuanya sendiri. Itulah pilihan, tapi mudah-mudahan lancar yang paling penting untuk kehamilannya. Jenis kelamin nggak penting, laki-laki, perempuan sama saja katanya. Tapi kalau perempuan kan katanya enak, udah ada turunan dari kakak-kakaknya, bajunya baru sampai kakaknya umur berapa tuh 10 tahun. Minimal udah ada lah sepatunya, bajunya, apanya ya kan. Sekali lagi lancar untuk kehamilannya Usi. Oke.